Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang evaluasi analitis tentang praktek manajerial di lembaga pendidikan Islam. Dan ini adalah bagian dari pengembangan indikator kinerja dan laporan evaluasi organisasi. Kajian ini bertujuan mengembangkan kerangka evaluasi analitis yang komprehensif terhadap praktek manajerial di lembaga pendidikan Islam. Praktek manajerial di lembaga pendidikan Islam itu harus mengintegrasikan prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islami, seperti kepemimpinan yang adil, sidik, amanah, tabligh fatonah, dan semangat kolaborasi, yaitu yang disebut dengan ta'awun. Kerangka ini mencakup dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau yang dikenal dengan POAC, yang diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama, IKU, multidimensi. Nah, metode evaluasi yang dianjurkan adalah adaptasi model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Untuk memastikan hasil evaluasi itu digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, continuous improvement dan peningkatan mutu lulusan secara holistik, baik itu akademik dan juga karakter. Nah, lembaga pendidikan Islam hari ini seperti madrasah, pesantren, itu memiliki peran ganda sebagai institusi akademik dan juga sebagai pembentuk karakter serta moralitas berbasis ajaran Islam. Nah, praktek manajerial di lembaga pendidikan Islam, pengembangan indikator kinerja dan laporan evaluasi organisasi ini mengacu pada apa yang menjadi subjek kajian, tata kelola internal, mengapa kajian ini penting untuk mengintegrasikan efisiensi modern dengan nilai-nilai Islam, dan bagaimana hal ini dicapai melalui pengembangan IKU dan kerangka evaluasi. Nah, oleh karena itu praktek manajerial di lembaga pendidikan Islam itu menghadapi tantangan unik, ya, di mana efisiensi dan efektivitas manajemen harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan juga etika Islam. Nah, evaluasi analitis praktik manajerial itu tidak boleh hanya sekedar bersifat formalistik untuk kenaikan pangkat, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan competitive advantage dan kepuasan pelanggan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, karena itulah kajian ini diarahkan pada fokus pengembangan alat ukur dan kerangka pelaporan yang relevan untuk tujuan hal itu. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan melihat, ya, secara rinci masing-masing di mana kita akan kaji bersama. Kajian evaluasi
analitis praktik manajerial di lembaga pendidikan Islam. Tadi disampaikan bahwa lembaga pendidikan Islam itu memiliki peran ganda, baik itu institusi akademik dan juga pembentuk karakter serta moralitas Islam. Nah, tantangan-tantangan yang terintegrasi itu mengintegrasikan efisiensi modern dengan nilai spiritual dan etika Islam, yaitu kepemimpinan adil juga kolaborasi. Nah, kita bertujuan dalam kajian ini mengembangkan sebuah kerangka evaluasi analitis komprehensif yang ala ukurnya adalah IKU multidimensi dan kerangka pelaporan model CIPP. Jadi praktik manajerial di lembaga pendidikan Islam itu harus mengintegrasikan prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islami, di mana efisiensi dan efektivitas itu selaras dengan nilai spiritual dan etika. Nah, kerangka evaluasi analitik di mana POAC ini POAC yang berbasis Islam. Jadi kajian ini mengembangkan kerangka evaluasi analitis komprehensif untuk praktik manajerial di lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan manajemen modern dengan nilai-nilai Islami. Kepemimpinan adil, nilai-nilai Islaminya kepemimpinan kolaborasi mencakup dimensi POAC diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama yang multidimensi. Dimensi kita lihat dari dimensi perencanaan strategiknya. Nah, dimensi perencanaan strategis itu diantaranya harus menetapkan tujuan dan strategi lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, dalam dimensi perencanaan itu harus berbasis maqasidut ta'lim, tujuan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga berdasarkan berbasis kepada musyawarah dan patonah. Ada kecerdasan dalam perencanaan. Maka fokusnya adalah kualitas tujuan, baik itu akademik ataupun juga karakter. Partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, berikutnya adalah dimensi pengorganisasian. Di situ ada struktur lingkungan, ya, pengorganisasian dan sumber SDM. Jadi dalam dimensi pengorganisasian dan sumber daya manusia, struktur untuk lingkungan Islam dan juga efektif menggunakan prinsip amanah dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik, yaitu good governance dan juga peningkatan kinerja guru. Di mana fokusnya dalam perorganisasian ini adalah struktur organisasi, tata kelola, sumber daya manusia berbasis amanah. Yang keempat, dimensi pelaksanaan dan kepemimpinan. Nah, pelaksanaan kepemimpinan pelaksanaannya dipandu oleh kepemimpinan Islami. Nah, pemimpin sebagai pelayan, sebagai sayyidul qaum khadimuhu. Dia sebagai pelayan. Kemudian pemimpin dalam dimensi pelaksanaan dan kepemimpinan ini dia harus memiliki dan punya komunikasi efektif, yaitu dalam wilayah tabligh dan pemberdayaan serta. Nah, dalam dimensi pelaksanaan dan kepemimpinan ini fokusnya adalah kepada kepemimpinan yang adil, kepada pemberdayaan, kemudian komunikasi yang transparan. Yang keempat, pengawasan, dimensi pengawasan dan kontrol. Dan hal ini memastikan kinerja sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan akuntabilitas syariah. Kemudian akuntabilitas amanah dan transparansi atau yang disebut dengan sidik. Lalu berikutnya dalam pengawasan ini memonitoring dan evaluasi berkelanjutan yang tiada lain kecuali untuk perbaikan. Nah, maka dalam dimensi pengawasan ini fokusnya adalah mekanisme, ya.
data untuk continuous improvement. Jadi management and evaluation. Nah, dalam kita lihat secara detail perencanaan strategiknya. Dalam konsep konvensional, fungsi manajemen fundamental yang adalah menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan juga mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Maka dalam hal ini ada penentuan visi dan misi, kemudian analisis SWOT-nya, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau strength, weakness, ya, opportunity, and threat. Ya. Kemudian merumuskan tujuan berbasis SMART. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam ini, dalam konsep ini ada alokasi sumber. Sumbernya sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya sarana. Nah, dimensi nilai Islam yaitu adalah integrasi nilai Islam yang membedakan perencanaan lembaga pendidikan Islam ini berorientasinya adalah tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi. Maka dimensi nilai Islam ini dalam perencanaan di situ ada maqasidut ta'lim. Dirumuskan visi, misi, program yang berakar pada tujuan pendidikan Islam. Menghasilkan lulusan berkarakter kuat dan juga spiritual. Berikutnya musyawarah partisipatif. Maka perumusan kebijakan itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk legitimasi dan juga komitmen implementasi. Dimensi nilai Islam berikutnya adalah patonah. Patonah itu kecerdasan dan kemampuan menganalisis. Maka perencanaan yang didasari dengan kecerdasan, pemikiran ke depan, dan juga analisis tajam. Evidence-based planning. Nah, ini dimensi-dimensi nilai Islam dalam rangka perencanaan. Maqasidut ta'lim, musyawarah, kemudian ada patonah. Nah, kemudian pengorganisasian dan juga sumber daya manusia, organizing and human research, ya, manajemen. Nah, pengorganisasian dan human resources, ya, di lembaga pendidikan Islam itu mengintegrasikan prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islami. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang Islami, tujuan pendidikan yang efektif dan berbasis kepada nilai spiritual, di mana di situ dipastikan pengelolaan sumber daya manusia serta tata kelola yang baik. Nah, dalam hal ini, ya, yang pertama dalam pengorganisasi itu ada pengorganisasian lembaga pendidikan Islam. Di sini tata kelolanya ada tata kelola Islami. Ada klasifikasi dan pembagian tugas efektif. Kemudian struktur untuk lingkungan Islami. Lalu ada transparansi dan keadilan yang diutamakan. Nah, human resource-nya, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusianya berbasis amanah. Maka di situ diterapkan prinsip-prinsip etika Islam. Integrasi profesional dan spiritual. Staf bekerja dengan penuh amanah. Tanggung jawab duniawi dan juga ukhrawi. Nah, kemudian peningkatan dalam berikutnya adalah bagaimana pengembangan profesional. Yaitu peningkatan kinerjanya, peningkatan kinerja guru di sekolah. Peningkatan kualitas pembelajaran, perbaikan strategi pembelajaran sampai kepada kontribusi aktif pendidikan secara holistik. Inilah pengorganisasian dan sumber daya manusia, organizing and human resource management. Nah, kemudian masuk kepada pelaksanaan. Nah, dalam konteks pelaksanaan,
juga di dalamnya ada kepemimpinan, actuating. Ya. Maka kepemimpinan Islami itu punya prinsip. Apa prinsipnya? Sayyidul kaum khadim. Pemimpin bertindak sebagai pelayan yang adil dan bijaksana bagi yang dipimpin berdasarkan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pelaksanaan dan kepemimpinan juga pemberdayaan guru dan staf yang fokusnya pada peningkatan kemampuan kinerja. Pemimpin memfasilitasi pengembangan profesional secara berkelanjutan. Dan tidak boleh dilupakan dalam konteks kepemimpinan, pelaksanaan kepemimpinan itu adalah komunikasi efektif. Yaitu yang dalam hazanah Islam disebut tabligh. Transparan dan efektif menjaga kepercayaan serta loyalitas tim untuk menyatukan visi serta misi. Nah, dalam berikutnya adalah pengawasan. Maka dalam pengawasan ini konsep sentralnya pengawasan di lembaga pendidikan itu harus berlandaskan pada akuntabilitas syariah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Maka dalam hal ini akuntabilitasnya akuntabilitas amanah. Sumber daya digunakan secara bertanggung jawab kepada duniawi dan ukhrawi. Transparan yaitu sidik sistem pengawasan terbuka. Membangun kepercayaan dan juga kejujuran dalam pengelolaan, dalam tata kelolanya. Nah, fokus analitisnya bahwa fokus evaluasi pada mekanisme yang membandingkan di situ hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Maka di dalamnya dalam fokus analitis itu ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Rutin identifikasi kelebihan dan kelemahan sistem sebagai basis data. Kemudian data untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, hasil pengawasan menjadi masukan penting untuk perencanaan strategis. Nah, kemudian berikutnya kepada pengembangan indikator kriteria utama IQ. Nah, pengembangan IQ ini menciptakan kerangka evaluasi analitis komprehensif di lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan manajemen modern dengan nilai-nilai Islami. Nah, pertama dari sisi keuangan dan akuntabilitas. Maka dari sisi keuangan dan akuntabilitas harus ada rasio efisiensi anggaran. Yang kedua berkaitan dengan tingkat transparansi keuangan. Kemudian yang kedua proses internal Islami. Maka di situ harus meningkatkan implementasi nilai etika. TINE. TINA. Kemudian tingkat kepuasan guru terhadap pembinaan profesional. Nah, yang berikutnya tentang customer, pelanggan. Maka kaitannya dalam hal ini meningkatkan kepuasan komunitas TKK-nya. Kemudian meningkatkan partisipasi orang tua TPO-nya. Dan hasil serta mutu lulusannya diharapkan adalah peningkatan pencapaian kompetensi akhlak. TPKA juga tentu ada DSL, daya serap lulusan.